Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apakah udah berdoa? Belum? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita senantiasa diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Baik, di sini ada yang tidak masuk? Ya, siapa? Rati. Rati kemana? Izin? Ada urusan di keluarga ya. Semoga urusannya diperlancar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selain Rati ada lagi? Tidak ada? Baik, berarti yang tidak hadir cuma Rati aja ya. Jadi jumlah yang hadir itu ada 39 orang. Nah, baik anak-anak. Sebelum kita ke materi, ada yang tahu kita kali ini akan membahas tentang apa? Belum ada yang tahu ya. Baik, coba kalian perhatikan PowerPoint ini. Coba. Nah, yang kalian lihat ada gambar apa saja? Ya, betul. Ada perahu yang sedang melayar, ada gambar peta, bangunan, dan seorang tokoh. Kira-kira di benak kalian kita akan membahas tentang apa ya? Tentang suatu perjalanan, boleh. Ya, betul. Ada lagi yang lain? Ya, tidak ada? Nah, kali ini kita akan membahas dari gambar-gambar ini yaitu tentang sejarah perkembangan Islam yang ada di Nusantara atau sejarah perjalanan bagaimana sih Islam ini sampai di Nusantara. Nah, berarti kita akan membahas tentang sejarah, tentang masa lalu, tentang suatu perjalanan. Nah, suatu perjalanan. Di sini ada yang tidak suka sejarah? Kenapa Bayu tidak suka sejarah? Oh, sejarah itu apa? Rumit. Ya, sejarah ada yang lain lagi yang tidak suka sejarah. Kenapa? Dwi, kenapa Dwi? Oh, sejarah itu? Oh, nggak suka baca sejarah? Sama rumit juga gitu sejarah. Ya, baik ya, tidak apa-apa. Yang tidak suka sejarah, Ibu mohon sama kalian semua, tolong perhatikan ya ke depan, perhatikan di saat Ibu sedang menjelaskan. Yang tidak suka sejarah, ya harus suka ya, karena sejarah ini tuh penting gitu ya. Penting untuk kehidupan kita juga. Kita ada di sini karena sejarah. Setiap orang juga pasti mempunyai sejarah ya. Makanya Ibu minta sama kalian semua fokus ke depan, perhatikan Ibu saat Ibu menjelaskan ya. Kalian juga boleh minum ya. Takutnya kalian bosan atau mengantuk. Nggak apa-apa ya, minum saja. Baik, kita langsung ya ke materi fokus. Materi yang akan kita bahas mengenai sejarah perkembangan Islam di Nusantara ini, yang pertama kita akan membahas tentang alur perjalanan dakwah di Nusantara. Lalu ada golongan yang menyebarkan Islam di Nusantara. Selanjutnya ada cara dakwah di Nusantara, serta ada kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Namun kerajaan ini kita akan bahas pada minggu selanjutnya. Nah, baik. Kita akan membahas tentang alur perjalanan dakwah di Nusantara. Nah, ada yang tahu alur itu apa? Ya, jalan ya. Alur itu yaitu jalan, perjalanan, atau rangkaian suatu peristiwa. Nah, kita ketahui
bahwa sejak zaman prasejarah, penduduk Nusantara ini tuh dikenal sebagai pelayar yang tangguh, yang sanggup untuk mengarungi samudera yang luas. Nah, menurut catatan sejarah, pada awal Masehi ini sudah ada jalur pelayaran perdagangan antara bangsa Indonesia atau kita kenal atau Nusantara dengan berbagai daerah yang berada di Asia. Nah, yang menjadi daerah setiap pedagang-pedagang lain itu transit, yaitu daerah Malaka. Nah, jadi Malaka ini tuh sebagai jalur utama, yaitu jalur lintasan perdagangan gitu ya. Nah, bersamaan dengan hal tersebut, datang para pedagang yang berasal dari Timur Tengah pada abad 7 Masehi atau pada abad 1 Hijriah. Nah, Malaka ini tuh menjadi pusat utama lalu lintas perdagangan dan pelayaran tersebut gitu. Tidak hanya bangsa Timur Tengah ini tuh datang ke Nusantara itu tidak hanya berdagang, melainkan ada misi lain yang menyebabkan mereka itu datang ke Nusantara, yaitu berdakwah untuk menyebarkan ajaran Islam. Nah, jadi mereka ini tuh tidak hanya datang sebagai berdagang ya, tapi mereka tuh berdakwah juga gitu untuk menyebarkan agama Islam. Nah, maka dari itu agama Islam ini tuh datang ke Nusantara ini pada abad ke-1 Hijriah. Nah, masuknya Islam ke Nusantara ini tuh kan melalui jalur perdagangan ya. Nah, jadi masuknya Islam ini tuh berlangsung secara damai gitu ya, tanpa adanya kekerasan ataupun apa itu. Nah, ajaran dengan caranya yang damai, ajaran Islam ini tuh mudah diterima gitu dan mendapat perhatian dari berbagai macam kalangan di Nusantara ini gitu. Jadi masyarakat Nusantara ini tuh menerima ajaran agama Islam dengan baik karena ya tadi itu gitu ya, mereka menyebarkannya secara damai gitu. Nah, ajaran Islam ini tuh kita ketahui tersebar pada abad ke-7 Masehi atau 1 Hijriah. Namun, keberadaan para pemeluk ajaran Islam ini tuh menjadi jelas pada abad ke-13. Nah, yang ditandai dengan adanya kerajaan Samudra Pasai di Aceh sebagai kerajaan Islam yang pertama. Nah, sampai sini jelas? Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ya? Nah, mari kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Adapun di sini proses masuknya Islam ke Nusantara itu secara bertahap gitu. Nah, menurut para ahli sejarah, ada beberapa teori yang mengatakan kedatangan Islam ke Nusantara. Nah, ada yang tahu ada berapa teori yang menjelaskan datangnya Islam ke Nusantara? Ada yang tahu? Berapa yo? Ada 4 ya? Betul, ada 4. Nah, jadi teorinya itu ada 4. Nah, teori yang pertama itu yaitu teori Mekah. Nah, teori Mekah ini banyak yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara ini tuh dibawa oleh para pedagang yang berasal dari Mekah. Nah,
para pedagang ini tuh datang ke Nusantara itu pada abad 1 Hijriah atau 7 Masehi itu. Nah, para pedagang ini tuh tidak hanya sekedar berdagang ya, melainkan tadi ya yang pertama dijelaskan yaitu menjalankan misinya untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara. Nah, ternyata orang-orang bangsa Arab ini datang ke Nusantara ini tuh merupakan keturunan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang mereka itu banyak yang menggunakan gelar Sayyid dan Syarif di depan namanya ya. Yang selanjutnya ada teori kedua, yaitu teori yang berasal dari Gujarat, India ya. Gujarat itu berarti dari India. Nah, masuknya Islam ke Nusantara ini menurut teori ini tuh datang pada abad ke-7 Hijriah atau pada abad ke-13 Masehi. Nah, Gujarat ini tuh merupakan salah satu wilayah di India bagian barat. Nah, yang mereka ini tuh berdekatan dengan laut Arab gitu ya. Sehingga menurut teori ini tuh ada bangsa Arab yang bermadzhab Syafi'i, mereka itu bermukim di Gujarat, ya, di India itu ya. Nah, mereka itu bangsa Arab itu menyebarkan agama Islam ke bangsa India itu. Nah, jadi menurut teori ini jadi bukan bangsa Arab langsung yang menyebarkan agama Islam ke Nusantara, melainkan dari bangsa India yang sebelumnya sudah memeluk ajaran agama Islam. Menurutnya seperti itu. Nah, selanjutnya ada teori Persia. Nah, teori Persia ini mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia ini berasal dari negara Persia. Nah, atau kita bisa sebut sekarang itu Iran ya. Nah, sebagai buktinya yaitu adanya kesamaan budaya dan tradisi antara bangsa Indonesia dengan bangsa Persia. Ada yang tahu apa tradisinya? Ada yang tahu? Ya, betul. Yaitu merayakan 10 Muharram atau Asyura. Selanjutnya, teori yang keempat itu tentang teori Cina ya. Nah, menurut teori Cina ini, proses kedatangan Islam ke Indonesia ini, khususnya yang berada di Tanah Jawa, berasal dari pedagang Cina. Nah, mereka ini ternyata telah berhubungan dagang dengan bangsa Indonesia ini jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia, yakni sejak masa Hindu-Buddha. Nah, ajaran Islam ini sendiri telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi. Nah, pada masa dinasti Tang, di daerah Guangzhou, itu ada pesisir Cina Selatan. Nah, di sana itu terdapat sejumlah pemukiman Islam sebagai pembuktian dari teori Cina ini. Nah, tidak hanya itu gitu ya. Bukti yang lain itu ada bahwa raja Islam pertama di Jawa ini, yaitu Raden Patah, ternyata beliau ini merupakan keturunan dari Cina gitu. Bukti yang lainnya juga ada, yaitu berdirinya masjid-masjid tua ini yang memiliki arsitektur Cina atau Tiongkok di berbagai tempat yang ada di Pulau Jawa. Nah, seperti itu. Ini membuktikan bahwa katanya katanya Islam masuk ke Nusantara ini tuh yaitu berasal dari Cina. Nah, teori ini yang menjelaskan seperti itu. Selanjutnya kita akan mengenal siapa saja tokoh yang terlibat dalam penyebaran agama Islam di Nusantara ini.
Yang pertama ada dari kalangan pedagang, mubalik, sufi, dan para wali. Nah, yang kita ketahui para wali ini itu dengan sebutan wali songo, yaitu 9 wali. Selanjutnya yang akan kita ketahui yaitu cara dakwah yang berada di Nusantara ini. Nah, ada yang tahu ada berapa cara yang dilakukan oleh para mubalik, sufi, para pedagang atau para wali songo dalam menyebarkan agama Islam ini? Ada berapa? Ada pedagang ya, terus yang lainnya? Baik, kita bahas ya. Yang pertama itu dari cara perdagangan. Nah, kita ketahui penyebaran Islam ini yaitu melalui jalur perdagangan yang dilakukan oleh para pedagang muslim pada abad ke-7 Masehi sampai abad ke-16 Masehi. Nah, para pedagang ini tuh berasal dari Arab, Persia, dan India. Nah, mereka ini datang ke Nusantara ini bukan hanya sekedar berdagang saja, melainkan misi mereka itu yaitu untuk menyebarkan agama Islam. Untuk cara yang kedua yaitu melalui perkawinan. Nah, sebagian dari pedagang Islam ini tuh bermukim di Nusantara tujuannya untuk menikahi para pribumi, yaitu para putri dari bangsawan dan raja. Kenapa sih mereka menikahi para putri dari bangsawan atau raja tersebut? Ya karena mereka tahu gitu ya bahwa seorang raja itu kan penguasa di daerah tersebut, sehingga bakal dengan mudahnya jika seorang raja tersebut memeluk agama Islam, pasti raja tersebut akan memerintahkan rakyatnya untuk beragama Islam. Seperti itu. Jadi penyebaran agama Islam di Nusantara ini akan cepat ya. Selanjutnya ada dari cara pendidikan. Nah, para mubalik ini tuh mendirikan lembaga-lembaga sekolah atau pesantren gitu ya, yang kita tahu pesantren untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara ini gitu ya. Banyak pada saat itu banyak orang yang tertarik untuk masuk ke lembaga pendidikan tersebut. Nah, orang-orang pribumi tersebut dididik, diajari, diperkenalkan ajaran Islam, lalu dibentuk akhlaknya sehingga mereka bisa untuk menyampaikan kembali apa yang mereka dapat gitu dari pendidikan tersebut. Setelah mereka lulus, mereka pulang ke kampung halamannya masing-masing untuk menyebarkan agama Islam. Nah, melalui cara inilah Islam terus berkembang menyebar ke daerah-daerah yang terpencil. Nah, selanjutnya yaitu cara yang keempat melalui hubungan sosial. Nah, di hubungan sosial itu mubalik ini menjalin hubungan sosial dengan masyarakat di Nusantara ini. Mereka yang telah tinggal dan menetap di Nusantara secara aktif membaur dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial seperti kegiatan gotong royong atau bekerja sama untuk mereka lakukan ini untuk menarik perhatian atau menarik simpati dari masyarakat setempat untuk masuk Islam. Nah, pada kesempatan ini tentunya mereka menyampaikan ajaran Islam dengan cara bijaksana, tidak memaksa dan tidak merendahkan. Nah, sehingga Islam di sini tuh diterima dengan baik. Nah, ajaran Islam ini juga mengajarkan persamaan hak dan derajat bagi semua manusia, karena kemuliaan manusia ini tidak ditentukan oleh kastanya, melainkan karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, cara yang kelima yaitu melalui kesenian.
Nah, kita ketahui bahwa sebelum Islam datang ke Nusantara ini, kesenian dan kebudayaan yang berada di Nusantara ini tuh dipengaruhi oleh Hindu-Buddha. Nah, kesenian tersebut ini tuh tidak dihilangkan gitu ya, tetapi justru kesenian kesenian itu dijadikan alat untuk berdakwah gitu. Contohnya seperti di kesenian apa ya, bangunan ya dari segi arsitektur. Nah, di sini tuh para wali, mubalik, sufi yang lainnya juga eh, mendirikan masjid dengan bercorakan Hindu Buddha gitu. Nah, selanjutnya itu kesenian yang lain yang dipakai itu untuk menyebarkan agama Islam yaitu melalui wayang. Nah, melalui wayang inilah para mubalik, para wali itu menyebarkan agama Islam. Mereka ini apa ya? Eh, mereka para wali menggelar pertunjukan wayang kulit. Nah, mereka ini tidak pernah memungut upah untuk menggelar pertunjukan ini. Nah, justru penontonnya itu secara gratis bisa masuk gitu ya untuk menyaksikannya gitu. Namun penonton ini diminta agar mengikuti mengucapkan kalimat syahadat ya, 2 kalimat syahadat. Nah, ini yang menjadi bayarannya gitu ya. Nah, lalu eh apa ya? Para penonton ini tuh akan disajikan cerita-cerita yang apa ya, diambil dari Mahabharata dan Ramayana. Namun di sedikit demi sedikit dalam cerita itu dimasukkan nilai keislamannya gitu. Sehingga dari sinilah banyak orang yang masuk agama Islam karena mereka mendengarkan cerita-cerita Islami gitu ya, dan mereka mengucapkan dua kalimat syahadat ya. Ya seperti itu ya. Jadi ini cara-cara yang dilakukan para mubalik, sufi, wali untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ya, sudah paham? Yakin? Nah, selanjutnya Ibu di sini ada games. Nah, gamesnya itu yaitu memakai bola ya. Nah, bola ini nanti teman-teman estafetkan ke pinggir. Nah, nanti akan diiringi lagu juga ya. Nah, jika lagu itu berhenti dan bola ini otomatis bola ini juga harus berhenti ya. Nah, jika misalnya Eva misalnya bola ini berhenti di Eva. Nah, berarti Eva harus menjawab pertanyaan yang Ibu kasih ya. Nah, langsung aja ya kita praktekkan. Gimana tadi gamesnya, seru? Ya, deg-degan juga ya karena ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, baik, Ibu perhatikan, alhamdulillah ya di sini sedikit-sedikit sudah paham tentang materi yang tadi Ibu jelaskan. Nah, selanjutnya kita dapat menarik kesimpulan bahwa Islam masuk ke Nusantara ini pada abad ke-1 Hijriah atau 7 Masehi. Namun agama Islam menyebarnya itu sekitar abad 13 Masehi. Nah, banyak teori-teori yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara ini diantaranya yaitu ada teori Mekah, teori Gujarat, teori Persia, dan teori Cina. Adapun cara-cara yang dapat dilakukan
dalam penyebaran Islam di Nusantara ini, yaitu melalui perdagangan, pernikahan, pendidikan, hubungan sosial, dan kesenian. Nah, baik, mungkin sampai sini pertemuan kita kali ini. Nah, untuk selanjutnya Ibu minta kepada teman-teman di sini untuk membagi kelompok ya menjadi 9 kelompok. Di setiap kelompok ini Ibu harap membawa kertas karton terserah mau warna apa, sepakati saja bersama kelompoknya, lalu membawa peralatan tulis dan pensil warna atau krayon, itu tergantung kesepakatan dari kelompoknya. Jangan lupa ya untuk minggu depan dibawa tugas yang harus kalian bawa. Alhamdulillah pembelajaran kali ini sudah selesai. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.